Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin Anda pernah bertengkar dengan pasangan Anda, kan? Ya, bertengkar dengan suami ataupun istri dalam sebuah ikatan rumah tangga ada hal yang wajar dan lumrah. Tetapi ada satu hal yang ingin saya ingatkan, khususnya kepada saudaraku selaku suami. Kalau bertengkar dengan istrinya, dengan pasangannya, maka hindarilah satu kata yang sangat berbahaya, yaitu kata cerai atau kata talak, atau kata-kata yang semakna dengan makna cerai dan talak. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya menyatakan, "Thalathun jadduha jaddun wa hazluha jaddun, an-nikah wat talaq war raja'." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ada tiga hal yang seriusnya dianggap serius dan gurauannya tetap dianggap serius, yaitu nikah, talak, dan rujuk. Jadi tiga hal ini kita mau serius ataupun bergurau maka tetap dianggap serius. Nah, terkait dengan talak ini, kata cerai ini, apakah seorang laki-laki itu dia bergurau berkata kepada istrinya, "Wahai sayangku, saya ceraikan engkau," maka meskipun dia menganggap dirinya bergurau, itu telah dianggap telah jatuh talaknya kepada istrinya. Ada niatnya ataupun tidak ada niatnya, meskipun masalah ini masih diperselisihkan oleh para ulama kita, tapi untuk keberhati-hatian, maka sekali lagi jangan coba-coba kita bermain-main dengan kata talak dan kata cerai ini di hadapan istri kita. Karena kenapa? Di dalam agama kita, Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan dua kesempatan saja di dalam hal ini. Maksudnya dua kesempatan untuk rujuk kembali setelah menceraikan istri kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "At-talaqu marratan." Talak itu hanya dua kali. Maksudnya talak raj'i itu yang masih kita diperbolehkan rujuk kepada istri dalam keadaan masih masa iddahnya dan tanpa melakukan akad nikah baru, itu cuma dua kali saja, hadirin. Nah, kalau ini sering sampai tiga kali mengucapkan kata talak, contoh minggu ini bertengkar, kemudian suami mengucapkan kata-kata talak kepada istrinya. Seminggu kemudian, ya ada penyesalan, maka mereka rujuk kembali. Minggu depannya bertengkar lagi, keluar kata-kata cerai. Kemudian rujuk lagi, minggu berikutnya bertengkar lagi. Kemudian suaminya lagi-lagi mengeluarkan kata-kata cerai atau yang semakna dengannya. Maka pada yang tiga ini, seorang suami tidak boleh lagi rujuk kepada istrinya kecuali istrinya telah menikah dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang sah. Lalu dia bercerai, kemudian habis masa iddahnya, barulah dia boleh kembali rujuk kepada mantan istrinya dengan cara melakukan akad nikah baru. Nah, terkadang hadirin, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa disadari banyak suami sudah berkali-kali mengeluarkan kata-kata cerai kepada istrinya, kemudian rujuk lagi, berdamai lagi. Padahal hati-hati, jangan-jangan dia sudah menjatuhkan talak 3 kepada istrinya dan ini tidak boleh lagi rujuk. Nah, jika dia rujuk, maka rujuknya tidak sah. Dan ketika dia berhubungan suami istri, maka pada waktu itu dia dianggap berzina
Nah, yang paling fatal lagi, kalau dari hasil hubungannya itu ternyata suami istrinya hamil kemudian melahirkan anak, apalagi kalau anak perempuan, maka status anak ini ya anak biologisnya, tetapi dia tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Meskipun hadirin di negara kita talak itu nanti dianggap sah kalau diucapkan di hadapannya hakim. Tapi hati-hati, secara syariat bahwa suami itu entah dia bergurau ataupun serius, ketika dia mengeluarkan kata talak kepada istrinya, maka pada waktu itu talaknya dianggap jatuh. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu pesan saya kepada kita semua, wahai saudaraku para suami, semarah apapun engkau dengan istrimu, sejengkel apapun engkau dengan istrimu, maka hindarilah satu kata ini, hindari kata talak kepadanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.